Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya Fatimah Zahra. Assalamualaikum ya Aba Muhammadin. Assalamualaikum ya Aba Hamdillah. Wa ala al-arwah allati khalaqna. Alaika minni salamullahi abada. Ma baqitu wa baqiya al-layli wa an-nahar. Wala ja'alahu Allahu ma'al ahdi min ziyadatul. Assalamu ala Husain wa ala ali Husain wa ala auladi Husain wa ala ashabi Husain. Inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum wa waliyun liman walakum wa aduwwun liman adakum. Assalamu alayka ya sahibal asri wal zaman. Assalamu alayka ya khalifatul rahman. Assalamu alayka ya syarikal Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi mayamina muntajabin. Masyiral muslimin, zairin zairat rahimakumullah, khususan para satis, para pengurus dan para aktivis yayasan, majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat dan dengan niat untuk memenuhi panggilan Muhsin ketika di akhir-akhir peristiwa Syura beliau berseru al-min nasirin ya Rasul. Seruan ini terus menggema melintasi ruang dan waktu dan tak akan pernah berhenti selamanya. Inilah seruan yang seruannya bukan bergantung kepada waktu sholat. Seruannya bukan bergantung kepada musim haji. Seruannya bukan bergantung kepada bulan Ramadan. Seruannya bukan bergantung kepada peristiwa-peristiwa. Tapi seruannya akan terus menyeruak ke seluruh penjuru alam dan mencari jiwa-jiwa yang siap untuk dihidupkan kembali. Peristiwa Karbala adalah sebuah peristiwa yang menjelaskan tentang manusia secara kafah, secara keseluruhan. Para ahli yang selalu berbicara tentang manusia bersepakat bahwa manusia itu adalah makhluk multidimensional. Kata multidimensional, asosiasi pikiran kita bukan hanya pada dimensi-dimensi 1, 2, 3 saja. Tapi kata multidimensional adalah tidak ada satu realitas yang tidak terwakili pada diri manusia. Itulah sebabnya manusia sempurna insan kamil adalah juga mewakili semua realitas itu. Kita sebagai manusia biasa karena sering terkontaminasi,
sering terkooptasi dengan hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan kita, lalu kemudian terkadang kita kehilangan dimensi-dimensi. Ketika kita kehilangan sebagian daripada dimensi-dimensi itu, maka terjadilah cacat kemanusiaan. Semakin besar cacat kemanusiaan, maka semakin besar peluang kita terjerumus ke dalam kesalahan dan bahkan kriminalitas. Cacat-cacat kemanusiaan ini akan berkembang terus-menerus. Dia tidak bergantung kepada alat-alat yang digunakan oleh manusia. Jadi manusia ini adalah makhluk yang multidimensional, dan semakin banyak dimensi itu yang mengalami cacat atau tidak tersempurnakan, maka semakin jauh dari para sumber cahaya, dan semakin akan besar peluangnya untuk terjebak ke dalam cacat-cacat kemanusiaan sampai pada tingkat yang disebut kriminalitas. Kriminalitas itu sebetulnya adalah merupakan implementasi daripada cacat kemanusiaan. Tidak akan ada tindakan kriminal kalau tidak ada cacat kemanusiaan. Dan cacat-cacat kemanusiaan ini hanya bisa diperbaiki kembali apabila cacat-cacat dimensi yang tadi terjadi itu dikembalikan pada asalnya. Dan untuk sampai ke sana, yang pertama adalah yang bersangkutan harus menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang teramat sangat mulia. Di dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan bahwa anak cucu Adam itu adalah dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Kami memuliakan anak cucu Adam, bahkan terhadap seluruh makhluk yang lain. Dan kita semuanya adalah makhluk Adam itu. Tetapi kemudian penyebabnya adalah kita keluar daripada kemuliaan kita itu pada saat kita berjumpa dengan figur-figur, tokoh-tokoh, orang-orang atau apapun namanya, rujukan-rujukan, literatur-literatur yang kemudian mengeluarkan kita daripada kesempurnaan dimensi-dimensi tadi. Itulah sebabnya itu tadi kata-kata laqad karramna bani Adam itu ayat 70 atau 69. Ayat 71 tiba-tiba Allah SWT berfirman, yauma nad'u kullu nasin bi imamih. Pada saat itu manusia akan dipanggil berdasarkan imamnya. Ayat ini bisa kita pahami bahwa setiap orang sebetulnya punya imam. Setiap orang punya rujukan. Kita tahu bersama yang namanya imam itu adalah orang, oknum, figur, person yang kita ikuti, yang berpengaruh kepada kita, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Karena kalau kita lihat, kalau kita berimam, apa saja yang dilakukan imam kan kita harus lakukan. Nah, ketika kita salah memilih imam atau kari referensi personal, maka otomatis ini akan berpengaruh pada personalitas kita juga. Kalau kebetulan imam dalam tanda petik pemimpin spiritual atau apalah namanya, yang kita ikuti itu yang cacat multidimensional, maka otomatis kita akan tanpa sadar ikut cacat multidimensional. Saya berbicara spiritualitas di sini dalam pengertian itu kan berbicara tentang spiritualitas. Saudara-saudara kita dari kalangan agama Ar-Razi juga di dalam menjelaskan figur atau pemimpin mereka juga adalah pemimpin spiritual. Ya, dari dalam di dalam agama Buddha misalnya, mereka juga bicara tentang lama, misalnya tentang Dalai Lama misalnya. Mereka berbicara tentang avatar, tentang wali-wali mereka juga. Mereka berbicara tentang ulama-ulama mereka yang bisa tinggal di hutan berbulan-bulan, bertahun-tahun dan bisa survive. Kan bagi mereka juga adalah sebuah rujukan
spiritual. Dan pertanyaannya ialah apa hidup seperti ini adalah kemudian menyempurnakan kemultidimension kita sebagai manusia. Apabila ini tidak terjadi, maka menyempurnakan kita yang terjadi nanti akan kemudian membuat hanya satu dimensi, tapi dimensi mengalami kecacatan, mengalami ketidaksempurnaan. Tadi dikatakan bahwa mana dawud diimami itu. Pada saat itu setiap manusia dipanggil berdasarkan imamnya masing-masing. Kan berarti bahwa ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang sebenarnya tidak ada yang tidak punya rujukan, tidak ada yang tidak punya imam. Tinggal apakah imamnya itu adalah mengajak kepada kesempurnaan hakiki atau sebaliknya, apakah mengajak kepada puncak eksistensi atau mungkin sebaliknya. Apa yang terjadi di Kalpa adalah bukan saja multidimensi dalam pengertian rohani spiritual, tetapi dalam pengertian sosial, dalam pengertian biologis. Apa sebabnya? Karena dari sisi biologis semua jenis manusia ada di sana. Bayi ada, anak-anak ada, remaja ada, pemuda ada, orang tua yang sudah sangat sepuh di sana ada, perempuan ada di sana, semuanya ada. Orang sehat ada di sana, orang sakit ada di sana. Tidak ada di sana. Dari sisi rohani, dari sisi biologis pun kita menjelaskan kemultidimensionalitasan itu. Belum lagi dari sisi perjalanan rohani. Kita tahu ada yang nanti bergabung dengan Imam Hussein, yang tadinya datang ke sana berniat untuk membunuh Imam Hussein. Kan itu berarti dia sudah terjebak ke dalam kecacatan multidimensi sebetulnya. Tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa persoalan manusia itu bukan persoalan cacat sebetulnya. Artinya bahwa kecacatan itu bisa terjadi pada siapapun dan dimanapun juga. Cuma ada satu masalahnya, kata Tuhan. Masih maukah kita mendengar atau menggunakan pisau analisis kita? Inilah yang disebutkan di dalam testimoni ahli neraka. Kalau kita baca dalam surat 67, surat Al-Mulk, di sana kita bisa membaca testimoni atau kesaksian ahli neraka. Waqalu, ahli neraka mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya dulu di dunia kami mau mendengar. Jadi pertama adalah mau mendengar. Kata-kata mau mendengar artinya kita mau melapangkan kuping hati kita untuk mendengarkan dari sisi manapun juga. Tanpa melihat dari manapun, dari sisi manapun juga. Selama kita tidak berhenti dalam perjalanan. Yang dikecam oleh Allah dalam Al-Quran adalah berhenti. Karena berhenti adalah artinya merasa cukup. Merasa cukup artinya menerima kondisi jiwa kemanusiaannya. Masih bagus kalau dia manusia sempurna. Tapi kalau dia tidak sempurna, baru merasa cukup. Kan ini artinya apa? Telah mempatenkan, telah memfisikkan kecacatan dimensi kemanusiaannya. Jadi cacat dimensi kemanusiaannya dianggap sebagai kesempurnaan. Makanya kecaman Allah dalam Al-Quran adalah bukanlah orang yang kafir. Kecaman Allah dalam Al-Quran bukanlah orang yang ateis. Tetapi kecaman Allah dalam Al-Quran adalah orang yang berhenti mencari. Allah mengatakan, "Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-sekali tidak, kata Al-Quran. Innal insana la yatagha. Manusia itu sudah terkena penyakit togha. Penyakit togha itu adalah penyakit yang mengalami cacat multidimensi. Jadi bukan hanya satu dimensi, tapi cacat multidimensional. Ketika orang itu mengalami cacat multidimensional, lalu kemudian merasa cukup, kan berarti dia berhenti. Ketika dia berhenti kan berarti bahwa yang sakit dianggap sudah sehat, yang cacat dianggap sudah sempurna. Dan itulah penyakit manusia yang sesungguhnya. Di dalam masyarakat kita banyak orang yang tadinya kita lihat jauh daripada agama,
yang tadinya kita lihat jauh daripada kemanusiaan, tetapi yang bersangkutan mau membuka mata hatinya, mau membuka kuping jiwanya untuk mendengarkan, lalu kemudian berakhir dengan sebuah pencarian yang memuaskan. Itulah sebabnya dihormati Allah dalam Al-Quran, bukanlah orang yang dikatakan Islam atau tidak Islam, tapi yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah orang itu harus mau keluar daripada rumahnya sekarang. May yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Siapa saja yakhruj yang mau keluar min baitihi, dari rumah kondisinya sekarang, rumah keadaannya sekarang, lalu kemudian muhajiran, bergerak melakukan pencarian spiritual, pencarian intelektual menuju kepada yang paling sempurna, ilallah wa rasulih. Ilallah adalah puncak eksistensi, wa rasulih adalah kemanusiaan yang sempurna. Siapa saja yang keluar dari rumahnya lalu kemudian melakukan pencarian seperti itu, baru kemudian dia mati dalam pencariannya itu, lalu belum sampai, maka Allah akan menempatkannya seakan-akan orang sudah sampai. Jadi artinya apa? Yang dihormati Allah itu adalah berjalan, menyempurnakan. Maka dikatakan tadi dalam testimoni ahli neraka, lau kunna nasma'u, seandainya kami mendengarkan. Yang kedua adalah au-naqil, atau kami menggunakan akal. Jadi ada dua di sini. Yang pertama adalah membuka kuping jiwa, mau mendengarkan dari manapun juga. Lalu kemudian yang kedua adalah menggunakan visualisis. Karena semakin banyak informasi yang kita dapatkan, semakin banyak data itu semakin bagus. Asalkan analisisnya cukup tajam. Yang menjadi masalah ialah kalau kita hidup di dunia yang banjir informasi, tetapi kemudian analisis kita kemudian tumpul. Sebetulnya munculnya apa yang disebut dengan sumbu pendek di situ sebetulnya. Jadi munculnya sumbu pendek itu adalah orang-orang yang terlanjur tenggelam di dalam banjir informasi, tapi pada saat yang sama tidak cukup memiliki visual analisis yang tajam, sehingga kemudian cenderung menerima begitu saja tanpa memilah apalagi memilih. Al-Quran tadi mengatakan lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak mungkin masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Pertanyaannya sampai kapan? Sampai kemana perjalanan ini perginya? Tadi di dalam surat Al-Alaq dikatakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbina ruj'a. Rujuknya kita, kembalinya kita kepada Tuhan yang paling tinggi. Jadi puncak perjalanan kita adalah yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu kan tak bertepi. Karena yang paling tinggi tak bertepi kan berarti bahwa pencarian kita, perjalanan spiritual intelektual ini tidak boleh berhenti. Nah, jemaah sekalian saya berbahagia. Kalau kita sudah lihat tadi bahwa puncak perjalanan itu adalah Allah, ilallah wa rasulih. Nah, pertanyaannya ialah, bisakah kita sampai ke sana tanpa tuntunan orang yang sudah sampai di sini? Di sinilah butuh namanya referensi. Karbala ini mas Kaisar bahagia adalah sebuah peristiwa yang Allah biarkan terjadi karena alasan apa? Karena alasan bahwa setiap peristiwa-peristiwa sebelumnya sudah terjadi, tetapi tidak cukup bisa mengkatalisatori perubahan jiwa manusia. Ada peristiwa seperti misalnya Nabi Nuh, semua tenggelam, tapi setelah itu kembali lagi. Ada peristiwa seperti kasus Nabi Hud, kaum Ad, tapi setelah itu balik lagi. Ada peristiwa seperti Nabi Saleh, tapi setelah itu balik lagi setelah mereka dibinasakan. Begitulah seterusnya berulang-ulang. Dan kita lihat kebanyakan pada nabi-nabi sebelumnya itu, kita lihat cenderung diselamatkan oleh Allah. Nabinya selamat bersama pengikutnya. Nabi Musa juga selamat menyeberang lautan. Tapi khusus untuk yang terjadi ini, Allah sering menjelaskan bahwa kejadian-kejadian serupa sebelumnya sudah begitu banyak terjadi.
dan tidak cukup bisa menjadi katalisator mengembalikan manusia pada bentuknya yang multidimensional tadi. Maka kemudian Allah biarkan terjadi peristiwa ini. Dan ini sudah diberitakan sebetulnya di dalam Al-Quran ketika Al-Quran itu turun pada zaman Nabi Muhammad kita, belum kejadian ini. Di dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Ketika menggunakan kata-kata kadzdzabtum itu menggunakan bentuk lampau fi'il madhi. Dan ketika menggunakan kata-kata taqtulun menggunakan fi'il mudhari. Jadi fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh. Tetapi dalam kaidah bahasa Arab ketika menggunakan kata-kata kadzdzabtum itu untuk lampau. Tapi ketika menggunakan kata membunuh menggunakan fi'il mudhari yang artinya bersifat present continuous dan artinya akan selalu terjadi. Jadi sebetulnya karena ini akan terjadi terus-menerus, maka Imam Hussein memberikan referensi yang tidak pernah berkenaan dengan ini, bahwa apabila manusia secara keseluruhan ingin dikembalikan kepada multidimensionalitasnya secara sempurna, maka harus ada orang-orang yang rela berkorban. Karena apabila tidak ada yang rela berkorban, maka otomatis manusia akan kehilangan katalis-katalis. Nah, orang yang berani menjadikannya sebagai katalisator itulah yang disebut dengan syuhada. Dan Allah sudah menjanjikan kepada orang seperti ini dengan kata-kata, jangan kira mereka mati, tidak mati. Jadi kalau Bapak Ibu jemaah sekalian ingin hidupnya abadi, maka coba jadikan dia sebagai katalisator. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Tapi ingat, katalisator multidimensional. Kenapa kita berikan catatan seperti itu? Karena apabila tidak multidimensional akan cenderung membawa kita kepada sumber pendek tadinya. Sebaliknya, orang yang menggerakkan jiwanya, menggerakkan pikirannya secara multidimensional, otomatis akan semakin arif. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kita menyampaikan sedikit bahwa di kalangan pengikut Ahlul Bait, terutama Imamiyah, kalau kita lihat mereka mendengarkan Imam Hussein itu kan bergelora ya, bergelora sampai ada yang menutup dadanya kayak drum. Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah kita menyaksikan ekstremisme muncul daripada Ahlul Bait? Tidak ada. Apa sebabnya? Karena Imam Hussein dan Karbala itu adalah buku referensi yang multidimensional, yang terbuka dan tak akan pernah terhenti bisa dipelajari manusia, sehingga siapa saja yang mempelajarinya secara multidimensional dia akan terbawa kepada kesempurnaan, dan kesempurnaan itu menggeser orang ke mana Bapak Ibu sekalian? Menggeser orang ke tengah, meninggalkan ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Itulah sebabnya semakin lama orang akan semakin arif, dan itulah tujuan daripada para nabi dan rasul. Kalau Bapak Ibu sekalian lagi baca Al-Quran itu tujuannya para nabi dan rasul adalah al-hikmah. Kebetulan salah satu yayasan kita al-hikmah. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah. Jadi hikmah kan, nah bertanya apa itu tanda orang sudah sampai pada hikmah? Tandanya ialah ketika tidak ada lagi dalam kehidupannya pikiran kebaikan, maka tidak mungkin ada keburukan pada dirinya. Apalagi kemudian berniat mengubah gerejanya orang, tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian dari para pejabat negara, yakinlah kalau Ahlul Bait itu berkembang, tidak akan pernah ada bom yang meledak. Tidak akan pernah mungkin mereka menyerang gereja orang yang tempat ibadah orang itu. Tidak mungkin. Apa sebabnya? Setiap orang bergeser ke arah multidimensionalitas, dia akan menuju kepada sikap hikmah. Dan kalau dia sudah menjadi hikmah apa? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmat
kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang sudah mendapatkan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Itu kemudian akan diberikan kebajikan yang sangat banyak. Siapa saja yang mendapatkan hikmah diberikan kebajikan yang sangat banyak. Dan yang namanya kebajikan di sekalian, kebajikan itu tidak mungkin ekstrim kiri, ekstrim kanan. Karena puncak daripada kebajikan adalah al-bir. Laisal bir wal wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidak mungkin kiri dan kanan, timur ataupun barat. Jadi orang sampai derajat hikmah pasti adalah intinya kearifan. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa Luqman yang tidak disebut sebagai nabi, tidak disebut sebagai rasul, lalu kemudian diabadikan dalam Al-Quran? Bukan hanya diabadikan namanya sebagai nama surat, tetapi juga pendidikannya dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu sekalian baca surat Al-Imran, namanya surat Al-Imran, keluarga Imran, tapi Imran tidak pernah membicarakan cara pendidikannya. Yang dibicarakan di sana adalah istrinya Imran, Imrana, ketika hamil dan kemudian bernazar agar apa yang ada dalam kandungannya itu adalah menjadi muharrar. Ini nazartu ma fi batni muharraran. Setelah itu kemudian yang dibicarakan adalah cerita istrinya Maryam, istrinya Imran, ibunya Maryam, lalu kemudian masuk cerita Maryam, baru masuk kepada cerita Nabi Zakaria. Kan begitu kalau kita baca surat Al-Imran. Tapi berkaitan dengan Luqman, coba Bapak Ibu sekalian baca Luqman. Itu benar-benar berbicara tentang Luqman, bagaimana Luqman mendidik anaknya. Jadi kalau Bapak yang baca surat Luqman, apa yang disampaikan Luqman kepada anaknya, itu adalah multidimensionalitas kemanusiaan. Sedemikian indahnya caranya Luqman mengajarkan kepada anaknya, sampai di situ dikatakan, seandainya orang tua kamu, karena sedemikian bagusnya itu orang tua, sedemikian besarnya peranan orang tua di dalam kehidupan kita, seandainya keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku, ada dua keburukan orang tuanya di sini. Pertama adalah syirik, yang kedua memaksa. Syirik saja sekarang sudah besar, yang kedua adalah memaksa. Tetapi apa kata Luqman kepada anaknya? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm la tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi man anaba ilayya. Apabila kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk mempersekutukan aku, coba memaksa, saking memaksa itu menggunakan kata-kata jihad, bayangkan, bukan menggunakan kata-kata ikrah. Kalau diajarkan la ikrah fid. Ini lebih tinggi lagi, menggunakan kata jihad, artinya orang tua berjihad untuk membuat kamu syirik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Apa kata Allah? La tutihuma wa sahibuhuma. Tidak berhenti, tidak boleh pulang ayat. Jangan ikuti keduanya, tetapi tetap mempergauli keduanya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mungkin orang Islam, terutama pengikut Ahlul-Bait, membunuh, apalagi mengebom tempat-tempat orang yang dianggapkan syirik? Tidak mungkin. Jadi orang yang mencapai derajat hikmah itu akan bergeser ke tengah. Dan apa yang dibicarakan tentang Luqman? Walaqad atayna Luqmana al-hikmah. Yang berikan kepada Luqman itu al-hikmah. Jadi saya kira al-hikmah kalau tidak ke sana itu nah, jadi Mas Kaisar bahagia. Problem. Itu Luqman. Itu Luqman. Bagaimana dengan Rasulullah? Itu Luqman yang berikan dalam Al-Quran. Bagaimana dengan Rasulullah? Dan kita lihat orang-orang yang lahir dari tangan edukasi Rasulullah di dalam rumah tangganya sungguh luar biasa. Bapak-bapak itu pasti bayangkan seorang suami yang sangat mencintai istrinya, dan istrinya bukan sembarang manusia. Istrinya adalah merupakan bukan hanya belahan jiwa secara romantik,
tetapi belahan jiwa secara spiritual dan teologis. Sekaligus adalah merupakan manusia sempurna. Ya. Tetapi di depan matanya jemaat sekalian bahagia, istri yang tercinta itu kemudian masuk di rumahnya dan didobrak pintunya. Kemudian istri itu kemudian patah tulang rusuknya, gugur kandungannya. Bagaimana perasaan bapak sekalian, bapak-bapak ibu teman-teman sekalian, terutama yang suaminya? Apakah kemudian melahirkan ekstremisme? Apakah kemudian melahirkan radikalisme di sana? Sama sekali tidak. Ketika pemberontakan dan pemberontakan terjadi, ada peran Jamal, ada peran sipil, ada peran Nahrawan. Lalu kemudian sahabat Imam Ali datang kepadanya. Wahai Imam, kenapa dulu ketika mereka yang berkuasa kok tenang? Sekarang ketika kamu yang berkuasa kok terjadi pergolakan? Apa kata Imam Ali? Itulah kami. Artinya apa jemaat sekalian bahagia? Kritis apapun kondisi yang berkembang, tetap berpikir rasional. Apa sebabnya? Karena jiwa-jiwa seperti ini tidak pernah berpisah dengan induk dari segala akal, induk daripada segala cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya jemaat sekalian bahagia, ketika kepala Imam Hussein dan kepala para syuhada lainnya sampai di istana Ibnu Ziyad di Kufah, lalu kemudian terjadilah dialog yang sangat menarik antara Ibnu Ziyad dengan Bunda Zainab. Salah satu kata-kata Ibnu Ziyad adalah, wahai Zainab, cobalah kamu lihat sendiri. Kamu sudah lihat kan bagaimana Tuhan memperlakukan kalian? Bagaimana Tuhan menjadikan kalian semua terbunuh? Bagaimana Tuhan membuat kalian semua terhinakan? Tapi apa jawaban Bunda Zainab? Jawaban Ibu sekalian sederhana sekali. Apa yang kamu lihat tidak seperti apa yang saya lihat. Yang saya saksikan justru adalah semuanya adalah keindahan. Ma ra'aitu illa jamilah. Apa artinya jemaat sekalian bahagia? Bahwa semua yang terjadi itu adalah tidak lebih daripada manifestasi tajalli sempurna daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah menyebabkan Karbala ini jemaat sekalian, dari sisi manapun kita melihatnya, dia adalah merupakan katalis untuk kesempurnaan jiwa kita masing-masing. Itulah sebabnya karena Karbala adalah merupakan katalis untuk kesempurnaan jiwa kita masing-masing, maka kemudian Imam Hussein di akhir-akhir peristiwa Asyura itu berkata, hal min nasirin yansurni. Apakah Imam Hussein itu pertolongan? Ini bukan hanya Imam Hussein berkata begitu, bahkan Allah berkata seperti itu dalam surat Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah menolong kamu. Nabi Isa juga berkata begitu. Dalam surat As-Saff Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Jadi tafsir kata-kata Imam Hussein hal min nasir yansurni itu sudah diungkapkan dalam kata-kata yang sangat baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal masih adakah orang yang menolong aku kepada Allah, kata Nabi sallallahu. Man ansari ilallah. Man ansari ilallah. Siapa menolong aku kepada Allah? Artinya apa? Siapa menolong Imam Hussein, maka dia akan sampai kepada Allah. Karena tadi kita katakan dalam perjalanan hijrah kita, man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasuli, kita butuh yang namanya mursyid, kita butuh yang namanya reference, kita butuh yang namanya rujukan, kita butuh yang namanya panduan. Dan siapa yang bisa memandu kita? Ya mereka yang sudah sempurna secara multidimensional itu. Maka ketika Imam Hussein mengatakan hal min nasir yansurni, itu diterjemahkan di dalam surat As-Saff dengan kata-kata
man ansari ilallah. Itu diucapkan Nabi Isa ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang beriman, jadilah penolong-penolong Allah. Kalau kita pikir kenapa mesti Allah ditolong? Cuma sekesar bahagia. Kalau kita mau jujur secara sederhana, sebetulnya Allah itu di mana? Kan tidak bisa kita plot Tuhan di suatu tempat tertentu karena dia bukan sesuatu yang bertempat tinggal. Kalau kita mau jawab secara sederhana, jawabannya ya, di manakah Tuhan itu? Ya pada diri orang yang mengetahui Tuhan. Nah, ketika Tuhan berada pada diri orang yang mengetahui Tuhan, apa artinya? Menolong Tuhan artinya siapa? Menolong dirinya sendiri. Itulah sebabnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak memperhatikannya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian kenapa tidak memperhatikannya? Nabi mengatakan ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Kenapa? Kalau kita mau tanya di mana Tuhan, ya pada diri orang yang mengetahuinya. Seperti mana kita pelajari dalam kehidupan kita bahwa ya yang namanya alim dan makhluk itu satu. Nah, ketika ini kita sepakati berarti Tuhan itu sebetulnya adalah pada diri kita. Dan ketika kita menolong Allah, hakikatnya apa? Menolong diri kita. Dan ini sudah dijelaskan di dalam ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat ihsan, ya ihsan itu untuk dirimu sendiri. Dan kalau kau berbuat buruk, keburukan itu ya untuk dirimu sendiri. Nah, coba kita lihat. Nah, ketika Imam Hussein adalah merupakan referensi manusia multidimensional yang sempurna dan kemudian kita menolongnya, artinya apa? Menolong diri kita sendiri. Itulah sebabnya Mas Kaisar bahagia. Salah satu orang yang tertolong di sana adalah Al-Hur. Namanya Al-Hur sama dengan kata-kata Imran ketika bernazar tadinya. Istri Imran ketika bernazar mengatakan ini nazar tulaka ma fi batni muharraran. Kata-kata muharrar itu satu kata dengan Al-Hur. Wahai Tuhan, saya menazarkan apa yang ada dalam perutku ini, kandunganku ini, untuk muharrar. Apa itu muharrar? Terbebas dari apapun juga dan hanya bersama kamu saja. Muharrar. Dan kebetulan orang itu bernama Al-Hur yang sebelumnya tidak begitu intensif berjumpa dengan Imam Hussein, walaupun pernah berjumpa di Kufah. Sementara ada yang intensif berjumpa dengan Imam Hussein, yaitu Umar bin Sa'ad. Mengenalnya sejak di Madinah. Ya. Tapi apa yang kita saksikan pada Al-Hur? Menjelang kejadian yang sangat tragis itu, Al-Hur itu selalu menyendiri. Ini pasukan baru sudah datang, yaitu Umar bin Sa'ad. Tadinya kita tahu pertama kali kan pasukan yang sampai di sana adalah pasukan Al-Hur, menghalang-halangi Imam Hussein untuk sampai ke Sungai Furat dan melokalisir Imam Hussein supaya ada di Karbala saja, jangan kemana-mana. Terus kemudian didatangkan pasukan berikutnya Umar bin Sa'ad, dan sudah melihat Umar bin Sa'ad naga-naganya akan benar-benar membunuh Imam Hussein. Al-Hur datang kepada Umar, wahai Umar, apakah benar kita akan membunuh Imam Hussein? Tidak ada pilihan lain, kata Umar. Maka kata-kata tidak ada pilihan lain bagi kita, kata Umar, itu yang menyentuh hatinya Al-Hur. Artinya ini benar-benar Al Hussein akan dibunuh. Menyendiri, pucat, ketakutan, didatangi oleh yang lain, oleh temannya sendiri dari sama-sama dari Kufah. Wahai Al-Hur, sepanjang kita selalu berperang bersama sejak zaman dulu sampai sekarang, saya tidak pernah menyaksikan kamu takut seperti ini. Kamu pucat.
Kamu menyendiri, ada apa? Kata Luhur, ini adalah persoalan surga dan neraka. Kata Luhur, seandainya saya dibunuh, dicincang, kemudian hidup kembali, dibunuh, dicincang, kemudian hidup kembali sampai sekian puluh kali, saya lebih memilih itu daripada memilih neraka. Dan kalau kita membunuh Al-Husain, tidak ada harapan bagi kita untuk mencium surga. Maka kemudian setelah itu Al-Hur menunggangi kudanya, lalu kemudian memacunya menuju kepada Imam Husain. Jemaah sekalian, dapat kita bayangkan terutama yang laki-laki, kalau panglima perang lari ke kita dengan kuda bersama dengan beberapa orang keluarganya, apa bayangan kita? Pasti kita akan menyambutnya dengan panah. Tapi Al-Husain melarang mereka menyambutnya. Mereka tidak sedang mengajukan pedang. Dan ternyata benar saja, Al-Hur memacu pedangnya sampai depan Imam Husain, kemudian loncat dan bersujud kepada Imam Husain. Wahai Imam Husain, masih ada tempat untuk bertobat bagi saya. Imam Husain mengangkat kepalanya, tobat kamu diterima. Dan setelah itu Al-Hur berbalik menghadap kepada pasukannya sendiri, baru mengarahkan panah-panahnya ke sana. Lalu kemudian kita tahu semuanya akhirnya Al-Hur dan anak-anaknya dihabisi oleh pasukannya sendiri. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Seperti tadi kata-kata itu, may yakhruj min baiti muhajiran Allah wa rasul, tsumma yadrikul maut. Siapa keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, tapi kemudian tertimpa kematian, Allah perlakukannya seperti sampai. Kita tahu gimana sekalian, Al-Hur pada saat itu belum pernah sholat di belakang Imam Husain. Dia sholat di sebelah sana. Al-Hur mungkin belum pernah sholat pakai batu, pakai turban. Al-Hur belum pernah melakukan sebanyak yang kita lakukan dalam keperikutan kita kepada Al-Bait Nabi. Tetapi karena niatnya yang tulus, ikhlas untuk mencari kebenaran, maka itu yang paling tinggi di mata Allah SWT. Seperti tadi dalam surat 67, "Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya kami dulu di dunia mau mendengarkan, dan Al-Hur mendengarkan Al-Husain. Karena kita tahu bersama dengan Al-Hur, Imam Husain menasihati terus-menerus pada saat Al-Hur menghalang-halangi Imam Husain. Al-Hur menghalang-halangi Imam Husain sampai ke Sungai Furat dan melokalisir di Karbala, tapi Al-Husain tidak pernah menunjukkan rasa bencian kepadanya. Dan ini kemudian berbekas pada diri Al-Hur. Karena ini menunjukkan bahwa semakin sempurna kita secara multidimensional, semakin arif, semakin sabar, semakin insaniah, semakin manusiawi. Inilah yang terjadi pada saat itu. Dan banyak kejadian yang kita bisa saksikan di Karbala. Oleh sebab itu telah dijelaskan sebagai semua yang diinginkan oleh manusia, semua yang terpikirkan oleh imajinasi manusia, itu semuanya dari Karbala. Dengan demikian, semakin kita memperingati Karbala, tidak pernah kita bosan-bosannya. Setiap kita memperingati Arba'in seperti ini, tidak pernah kita bosan-bosannya. Kenapa? Karena ini adalah mempelajari dan memperingati diri kita masing-masing. Pada saat kita menghadiri Arba'in, sebetulnya kita tidak hadir di mana-mana, tapi kita tidak menghadiri diri kita masing-masing. Itulah sebabnya peristiwa Karbala adalah merupakan peristiwa yang akan hidup setiap saat. Imam Husain datang ke mana-mana mencari jiwa-jiwa yang ingin disempurnakan. Bunda Zainab juga datang kepada seluruh dunia, kepada pojok-pojok tempat-tempat manusia, mencari jiwa-jiwa yang ingin diindahkan. Dengan kata-katanya mara itu ila jamila, maka semakin orang dekat kepada Bunda Zainab, semakin orang dekat kepada mereka, semakin hatinya dipenuhi dengan keindahan,
Semakin dekat orang kepada Imam Hussein, semakin orang dekat kepada kesempurnaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kehadiran kita di arba'in seperti ini bisa membuat kita semakin sempurna dan kita semakin menghadirkan keindahan itu pada jiwa-jiwa kita masing-masing. Apabila ini hadir Bapak Ibu sekalian berbahagia, tidak akan ada pembenci yang bisa menghentikan kita. Karena kebencian tak bisa, keindahan tak bisa dihentikan oleh kebencian. Kesempurnaan tidak bisa dihentikan oleh cacat-cacat dimensional. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.